Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan komunikasi bisnis peternakan. Setelah sebelumnya, minggu lalu kita membahas materi perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis. Dan untuk materi kali ini, kita akan membahas penyusunan pesan bisnis positif, negatif, dan persuasif. Oke, yang pertama, pesan positif. Pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan, membahagiakan kepada pihak lain. Ya, pesan positif ini meliputi good news ya, berita baik, dan goodwill, berita yang menunjukkan itikat yang baik ya. Pengorganisasian pesan positif itu umumnya menggunakan pendekatan langsung, deduktif ya, yaitu kita langsung memberikan ide pokok muncul di awal. Jadi kalau kita mau memberikan ucapan selamat, kita langsung mengucapkan selamat atas promosi Bapak A menjadi manajer misalnya. Kemudian baru diikuti oleh bukti-bukti pendukungnya. Pesan positif tadi ada pesan good news dan pesan goodwill. Nah, pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Nah, contohnya biasanya kenaikan gaji, lamaran pekerjaan, promosi jabatan. Nah, ini yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun yang berhubungan dengan produk, misalnya pemberian diskon, layanan purna jual, ya, garansi ataupun persetujuan kredit. Kemudian pesan goodwill. Ya, pesan goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Jadi hanya untuk menjaga hubungan saja supaya lebih nyaman begitu ya, lebih dekat, terbangun ikatan emosional. Nah, itu maksud dari goodwill. Biasanya goodwill itu yang pertama untuk ucapan selamat, ya selamat misalnya atas keberhasilan sebuah perusahaan atau individu, kemudian penghargaan, ucapan duka cita, ya kita ikut berbelasungkawa misalnya, kemudian juga ucapan terima kasih. Nah ini contoh pesan positif dan contoh pesan positif yang tidak langsung dan ini yang langsung. Yang langsung misalnya ini yang terhormat Saudara Muhammad Rifai ya, dengan hormat selamat atas keberhasilan saudara sebagai peserta terbaik. Dan ini langsung terpoin begitu ya. Langsung memberikan ucapan selamat, kemudian langsung diikuti oleh kalimat-kalimat penunjang seperti usaha Anda yang serius, ulet. Nah, itu merupakan kalimat penunjang. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh pesan positif tetapi tidak langsung. Di sini ada bla-blanya dulu ya, ada basa-basinya dulu. Baru intinya adalah bahwa akan memberikan hadiah gratis 1 dos makanan untuk setiap pembelian 3 dos makanan. Berikutnya adalah pesan negatif. Pesan negatif ya adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan ya. Jadi kebalikannya dengan positif ya. Kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung ya, induktif artinya memberikan kalimat-kalimat pendahuluan ya, kalimat-kalimat suportif dulu, bukti-bukti dulu. Kemudian baru diikuti dengan ide pokoknya ya. Jadi kita basa-basi dulu. Kan biasanya kalau memang berita negatif kan kita ada kalimat ininya dulu ya. Yang bisa menenangkan dulu, kemudian baru kita sampaikan berita negatifnya. Nah, biasanya pesan negatif ini meliputi ya masalah bisnis rutin kenaikan harga, misalnya ada kenaikan harga itu kan termasuk berita negatif bagi konsumen kan. Nah, kita sampaikan ada produk cacat, produk kadaluarsa, kemudian berita negatif tentang pesanan, berita negatif tentang orang seperti misalnya menolak lamaran kerja, menolak memberikan rekomendasi, bad news seperti penolakan kerjasama, klaim, undangan, permohonan kredit, kemudian berita negatif lain seperti pemutusan hubungan kerja, skorsing. Nah, ini semua contoh-contoh berita negatif yang sering dihadapi oleh sebuah perusahaan atau sebuah institusi organisasi. Tujuan pesan negatif ya, setidaknya menurut Boff dan Thiel 2012, setidaknya ada 5 tujuan utama ya penyampaian pesan negatif. Yang pertama menyampaikan berita buruk ya, kita sampaikan apa adanya begitu ya. Kemudian memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut ya agar tidak ada bias begitu ya. Kemudian mempertahankan niat baik goodwill dengan penerima atau pembaca pesan, kemudian mempertahankan citra baik organisasi ya. Misalnya ada berhubungan dengan surat komplain, keluhan, penolakan tenaga kerja. Nah, itu kan bagaimana citra organisasi kita tetap baik di mata konsumen, tetap baik di mata pelanggan.
Kemudian mengurangi korespondensi tentang hal tersebut ya, bad news di waktu yang akan datang. Jadi itu tujuan untuk sebuah institusi atau organisasi menyampaikan pesan negatif. Menulis pesan negatifnya. Dalam menulis pesan negatif, kita menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bias dan kata-kata yang tidak bias. Contohnya misalnya ketika misalnya harga mau naik, kita tidak boleh memberikan harga akan disesuaikan. Karena kalau harga akan disesuaikan itu bisa jadi bias begitu ya. Tidak jelas. Bisa ketika harga disesuaikan bisa jadi turun, bisa jadi naik kan, disesuaikan begitu. Jadi sebut saja kalau memang harga mau naik ya bilang kita bahwa harga akan mengalami kenaikan. Kemudian dalam menulis pesan negatif kita juga harus menggunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif ya. Jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif begitu ya. Jadi jangan kalimat menaikkan tapi dinaikkan begitu ya. Jadi tidak terlihat subjeknya begitu ya. Kemudian dalam menjelaskan pesan negatif, revisi pesan Anda untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Jadi kita susun begitu ya pesan negatif itu barangkali ada kekurangan, kalimatnya harus jelas, ringkas, tidak boleh bertele-tele ya. Kemudian juga kita memilih desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Pastikan, nah ini yang paling penting, pesan negatif disampaikan pada waktu yang tepat begitu. Ya, jadi sesuai, jangan kejadiannya sudah lama baru ngomong sekarang begitu. Jadi harus responsif begitu ya. Nah, dalam menyusun pesan negatif kita harus menghindari nada-nada negatif dan kita gunakan nada yang positif. Nah, ini contoh dari nada yang negatif adalah misalnya, saya tidak paham apa maksud Anda. Lebih baik kita ganti menjadi tolong klarifikasikan permintaan Anda. Kemudian hindari kalimat negatif berikut, kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Nah, kita ganti menjadi barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Kemudian kalimat lain misalnya, kerusakan itu bukan kesalahan saya. Lebih baik kita ganti menjadi barang dagangan itu rusak dalam perjalanan. Kemudian laporan yang terlampir salah. Lebih baik kita ganti menjadi dana yang lebih positif. Tolong periksa kembali laporan terakhir. Nah, ini di sini ada banyak contoh ya. Hindari nada-nada negatif gunakan menjadi nada positif. Berikutnya, untuk menyampaikan pesan negatif, kita bisa memilih dengan pendekatan langsung ataupun tidak langsung. Tadi langsung itu secara deduktif, kita langsung to the point begitu ya, kemudian didukung kalimat. Jadi ide pokok ada di awal kalimat, kemudian baru didukung dengan kalimat suportif, penunjang. Atau pendekatan tidak langsung secara induktif. Jadi kalimat-kalimat supporting dulu baru ide pokoknya di akhir. Nah, untuk memilih pendekatan langsung atau tidak langsung ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, apakah berita buruk tersebut akan membuat shock? Kalau akan membuat shock, membuat kaget, lebih baik pendekatannya tidak langsung. Kemudian, apakah pembaca lebih suka pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalah? Nah, kalau misalnya pembacanya kita pokoknya to the point, saya tidak mau basa-basi, ya gunakan kita pendekatan langsung gitu. Kemudian, seberapa penting berita ini bagi pembaca tersebut? Kalau cuma biasa, ya mungkin pendekatannya pendekatan langsung. Tapi kalau misalnya, wah ini penting banget, ya mungkin bukan mungkin lagi ya, kita harus menggunakan pendekatan tidak langsung. Kemudian, apakah perlu mempertahankan hubungan kerja dengan pembaca pesan? Kalau misalnya kita memang tidak perlu mempertahankan hubungan, ya selesai sudah, ya mungkin pendekatannya langsung saja begitu ya. Tetapi kalau kita masih terus ya agar pelanggan misalnya tetap setia, tetap loyal, tetap akan membeli produk kita, ya gunakan pendekatan tidak langsung. Kemudian pertimbangan berikutnya, apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Kalau misalnya tidak, ya langsung gunakan pendekatan langsung. Tapi kalau kita masih memerlukan menarik perhatian pembaca, ya gunakan pendekatan tidak langsung. Kemudian, apakah gaya yang disukai oleh organisasi Anda? Kebiasaan langsung atau tidak langsung? Ini juga gaya organisasi. Mungkin ada organisasi yang sifatnya high context ya, sulit dipahami, atau ada yang long context, to the point begitu ya. Kemudian, seberapa banyak komunikasi lanjutan yang Anda inginkan? Sedikit atau banyak? Begitu ya. Kalau sedikit ya langsung saja, tetapi kalau kita mau terus-menerus komunikasi ya gunakan pendekatan tidak langsung. Pesan negatif dengan pendekatan langsung. Nah, menurut Buff dan Thiel 2012 ya, dalam menyusun pendekatan negatif dengan pendekatan langsung ya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama,
membuka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Misalnya, kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda. Jadi to the point kan, ya. Kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit saudara. Kemudian jelaskan alasan-alasan dan tambahkan informasi, ya. Kenapa kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit saudara? Karena program kredit kami mensyaratkan adanya agunan benda tak bergerak yang tidak dipenuhi dalam aplikasi Anda. Jadi jelaskan, setelah kita membuka baru jelaskan alasannya apa. Kemudian tutup dengan pernyataan positif. Semoga Anda berhasil mencari kredit melalui perusahaan perbankan lain begitu. Jadi tetap pesannya kan bagus begitu ya. Penolakan tetapi disertai alasan yang jelas, kemudian tetap kita mendoakan begitu ya mereka agar tetap memperoleh kredit dari perusahaan perbankan lainnya. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian pesan negatif dengan pendekatan tidak langsung. Dalam menyusun pesan negatif dengan pendekatan tidak langsung, ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Yang pertama, membuka dengan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang mengesahkan satu permintaan. Misalnya, kita gunakan, kami memahami tujuan Anda untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien. Nah, ini kalimat penyangga, ini buffer ya namanya. Kemudian, beri alasan-alasan dan informasi tambahan. Jadi setelah itu baru kita berikan alasan-alasan. Jadi intinya adalah mengarahkan pembaca ke kesimpulan sebelum Anda mengatakannya. Jadi dengan memberikan informasi tambahan tersebut ya, pihak audiens, pihak penerima surat kita itu sudah mengetahui, wah kayaknya arahnya begini deh. Kayaknya kita ditolak misalnya. Ya kayaknya kita gagal misalnya. Nah, itu jadi dengan membaca alasan-alasan tersebut itu bisa menjelaskan atau bisa membuat audiens itu menyimpulkan begitu terlebih dahulu gitu ya. Kemudian beri pernyataan yang jelas tentang berita buruk ya. Setelah tadi kita memberikan alasan-alasan yang cukup detail yang mengarahkan pembaca kepada sebuah kesimpulan, kita tetap beritahukan keputusan apa yang sudah diambil agar kita jelas tidak bias. Kemudian tutup dengan catatan positif, membangun niat baik, menawarkan saran untuk suatu tindakan. Jadi tetap meskipun ini tetap kita membangun niat baik, misalnya meskipun sudah ditolak lamaran kerjanya, tapi kami berharap Anda sukses dengan perusahaan lain misalnya begitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kita menyusun pesan negatif dengan pendekatan tidak langsung. Kemudian kita juga membuat pesan negatif yaitu menolak permintaan rutin. Ya, penolakan pesanan rutin harus berisi alasan yang logis, diungkapkan dengan bahasa yang halus serta sopan agar hubungan baik tetap terbina. Pendekatan langsung baik digunakan karena pesan rutin membutuhkan respon yang cepat. Jadi umumnya kalau menolak permintaan rutin kita gunakan pendekatan langsung karena butuh respon cepat gitu ya. Adapun kalau kita menggunakan pendekatan tidak langsung itu jika digunakan ya kita sudah memiliki hubungan baik dengan klien. Jadi mau langsung tidak langsung ya. Kalau tidak langsung itu dengan klien itu tetap enak begitu ya. Nah, cara merespon dalam menolak permintaan rutin ya menurut Buff dan Thiel 2012 itu yang pertama kita harus mengelola waktu dengan hati-hati, artinya fokus pada permintaan yang penting ya. Kemudian jika masalah telah ditutup jangan menyiratkan bahwa masalah tersebut masih dibuka. Jadi kalau sudah selesai sudah close. Jadi jangan memberi jawaban, beri kesempatan saya memikirkan hal tersebut. Berarti itu ada peluang. Jadi tutup saja kalau memang sudah selesai. Tidak gitu ya. Kemudian tawarkan ide-ide alternatif jika Anda mampu nih. Kalau tidak mampu, tidak usah kita memberikan ide alternatif lain. Misalnya, lebih baik Anda hubungi ini, tidak usah. Kalau memang Anda tidak punya ide, ya sudah selesaikan saja ya. Kemudian jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin yang tersedia. Nah, ini jangan sampai ya. Silakan hubungi kami ya kalau udah selesai ya. Kalau menolak begitu ya. Kemudian pesan negatif yaitu dalam menangani berita buruk tentang transaksi. Ya, berita buruk tentang transaksi selalu tidak disambut baik biasanya ya. Jadi pendekatannya itu tergantung pada harapan pelanggan. Cara merespon yaitu jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi. Jelaskan juga bagaimana cara Anda mengatasi suatu situasi tersebut. Perbaiki hubungan bisnis dengan menawarkan jaminan ke depan yang lebih baik ya.
Jadi kalau misalnya transaksinya gagal atau seperti apa, nah kita jelaskan, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian kita tetap menawarkan jaminan ke depan yang lebih baik, ya. Kemudian tawarkan ekspresi permintaan maaf bila organisasi Anda melakukan kesalahan. Jadi jika perusahaannya salah, kita tetap jelaskan bahwa kita harus meminta maaf, begitu. Kemudian dalam menolak klaim, cara menolak klaim ya menurut Boff dan Thiel adalah gunakan pendekatan tidak langsung, ya. Jadi dimulai dari kata-kata basa-basi dulu lah begitu ya, suportif baru ke ide pokok. Tunjukkan pemahaman Anda tentang keluhan, jelaskan alasan Anda menolak keluhan tanpa bersembunyi di balik kebijakan perusahaan, berikan catatan transaksi yang akurat dan faktual, tekankan cara masalah yang harus ditangani, hindari setiap munculnya pencemaran nama baik, hindari pernyataan pendapat pribadi, akhiri penutup yang positif, bersahabat dan membantu begitu. Ya, jadi ini penting sekali ya demi tetap kita mempunyai hubungan yang baik dengan para pelanggan. Kemudian pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik adalah sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Nah, hati-hati ini ya dengan pencemaran nama baik ya. Nah, untuk menghindari dituduh melakukan pencemaran nama baik, kita harus bisa membuktikan ya, tetap kita hindari penggunaan bahasa kata yang kasar, tetap mengacu pada fakta. Jadi kita harus punya bukti dan fakta. Kalau tidak itu berbahaya. Jangan menulis dalam keadaan marah, minta saran dari sisi hukum tentang pesan yang dipertanyakan, dan berkomunikasi dengan jujur, secara jujur. Kemudian menolak lamaran kerja. Cara menolak lamaran kerja ya, itu bisa dengan membuka pendekatan langsung, misalnya posisi yang telah diisi, ataupun mungkin bisa dengan yang lain ya. Nyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak terpilih, kemudian tutup dengan menyarankan alternatif-alternatif. Pembukaan lowongan yang lain di perusahaan Anda, menyebutkan resume yang akan dipertimbangkan pada lowongan kerja yang akan datang. Ya, jadi ini tetap menolak, tetapi tetap kita memberikan alternatif-alternatif. Nah ini contohnya, ya ini contoh menolak undangan pemerintahan bantuan, ya. Nah ini kita bisa melihat ya, di sini langsung ada alasan dulu, intinya sebetulnya menolak, ya. Kami menyesal tidak dapat membantu saudara, begitu ya. Ini kan intinya ini sebetulnya ya. Tapi di sini ada bla-bla-blanya dulu begitu ya. Baik, kita selanjutnya masuk kepada pesan persuasif. Pesan persuasif ini adalah sebagai usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat atau tindakan komunikan orang yang audiens begitu ya, baik secara verbal maupun non verbal untuk mencapai satu tujuan. Perubahan yang terjadi bukan karena satu tipuan atau tekanan, tetapi karena persetujuan dan kebebasan dalam membuat pilihan. Tujuan pesan persuasif. Yang pertama, meminta komunikan untuk melakukan sesuatu. Kemudian menyediakan informasi yang cukup agar komunikan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian menanggapi keberatan yang mungkin menunda satu tindakan penting harus dilakukan. Kemudian meminta komunikan bereaksi positif atas satu pesan permintaan. Sedangkan tujuan sekunder ya, membangun image baik persuader, membangun image baik organisasi persuader, mempererat hubungan baik antara membujuk dengan yang dibujuk, dan mengurangi atau menghilangkan korespondensi atas hal yang sama di masa mendatang. Ada 4 strategi ya menurut Boff dan Thiel dalam menyusun pesan persuasif. Yang pertama, membuat kerangka argumen. Yang kedua, menyeimbangkan daya tarik. Yang ketiga, menguatkan posisi. Dan yang keempat, mengantisipasi penolakan. Yang pertama, membuat kerangka argumen. Boff dan Thiel menyatakan bahwa umumnya pesan-pesan persuasif itu menggunakan 4 fase yang disebut AIDA model. Apa itu AIDA? Yang pertama, A-nya adalah attention, perhatian. Pada bagian awal diuraikan ide pokok yang dapat menarik perhatian agar mau mendengar atau membaca. Yang kedua adalah ininya adalah interest, minat, yaitu hubungkan pesan-pesan yang disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati audiens, sehingga dapat menimbulkan minat. Kemudian yang ketiga adalah D-nya desire, keinginan. Pada fase ini ya, pembujuk mampu membangun hasrat audiens untuk melakukan perubahan. Dan yang keempat adalah action, A-nya action atau tindakan. Bagian akhir pesan digunakan untuk meminta audiens melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh pembujuk atau komunikator. Nah,
Model AIDA dapat digunakan pada pendekatan langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak masalah kita menggunakan AIDA pada pendekatan langsung dan tidak langsung. Berikutnya, strategi berikutnya adalah menyeimbangkan daya tarik. Ya. Pesan persuasif dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi dua daya tarik. Yang pertama daya tarik emosional, yang kedua daya tarik logis, gitu ya. Daya tarik emosional menarik perasaan seseorang dengan menggunakan argumen atau kata-kata yang menyentuh emosi. Ya, misalnya kebebasan, nilai, keberhasilan, penghargaan, ya, keamanan. Kemudian daya tarik logika, yaitu daya tarik yang memerlukan logika berpikir. Jadi kita betul-betul menggunakan membuat agar audiens itu berpikir, begitu ya. Sehingga dari proses berpikir tadi dia menghasilkan kesimpulan yang jelas sehingga tertarik kepada pesan yang kita sampaikan. Ya, daya tarik ini dapat menggunakan analogi ya, yaitu dengan menggunakan satu alasan bukti spesifik, kemudian induksi memberikan alasan dari bukti spesifik menuju kesimpulan, ya. Kemudian deduksi pemberian alasan dari yang bersifat umum kepada kesimpulan yang spesifik, ya. Ini semua dalam rangka agar audiens tertarik ya, terbujuk dengan pesan yang kita sampaikan. Berikutnya menguatkan posisi. Untuk mendukung posisi kredibilitas, maka yang pertama gunakan kata yang lebih kuat, lugas untuk menyampaikan pesan. Misalnya perusahaan Anda sedang dalam masalah keuangan yang serius, ya, berbicara tentang bagaimana bertahan hidup itu lebih kuat daripada berbicara tentang operasi yang berkelanjutan. Jadi kita jelaskan bahwa perusahaan kita adalah dalam rangka survive begitu ya. Jadi bukan berbicara tentang operasi yang berkelanjutan. Jadi tunjukkan saja nada-nada yang serius, kata-kata yang serius. Kemudian jelaskan manfaat langsung dan tidak langsung jika permohonan Anda dipenuhi. Nah, ini strategi menguatkan posisi pesan persuasif. Kemudian berikutnya strategi pesan persuasif ya adalah mengantisipasi penolakan. Cara yang terbaik untuk menghadapi penolakan menurut Boff dan Tid adalah yang pertama mengantisipasi sebanyak mungkin penolakan dan menjawab dalam pesan awal. Kemudian sajikan rencana Anda dari semua sisi. Setiap pilihan jelaskan untung ruginya, pro dan kontranya. Kemudian ungkapkan kelemahan ide Anda, kemudian cari solusi dengan meminta audiens untuk menyumbangkan ide-ide atau buah pikirannya. Nah, kesalahan umum dalam menulis pesan persuasif adalah yang pertama memaksa. Ya. Jadi dengan menyusun posisi yang kuat saat memulai pesan persuasif. Yang kedua, penolakan kompromi. Kemudian berikutnya hanya mengandalkan pada argumen yang hebat, ya, tetapi tidak dibangun tingkat emosinya. Kemudian yang empat, mengasumsikan persuasi adalah usaha sekali jadi. Padahal persuasi itu berproses, ya. Kita tidak sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali terus berkesinambungan. Jenis pesan persuasif. Pesan persuasif dibedakan berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pesan persuasif untuk tindakan, pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian, pesan persuasif untuk permohonan bantuan dana, pesan persuasif dalam penjualan. Pesan persuasif untuk tindakan. Yang pertama, di sini persuader meminta kepada persuade untuk melakukan sesuatu, misalnya permintaan untuk mengubah kebijakan, mencarikan uang, promosi jabatan. Nah, di sini ini namanya pesan persuasif untuk melakukan tindakan, ya. Dalam menyusun pesan persuasif, penekanan dilakukan pada manfaat yang diperoleh bila memenuhi permintaan. Jadi kita tekankan kira-kira manfaat apa yang diperoleh jika misalnya permintaan kerjasama itu dikabulkan, begitu. Kita jelaskan gitu. Kemudian yang kedua, pesan persuasif untuk klaim atau penyesuaian. Di sini pembujuk mengeluhkan atau mengadu dan meminta kepada audiens pihak terbujuk untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dalam menyusun pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian ini, penekanan dilakukan pada penyajian data yang menyimpang. Nah, ya, permintaan dan manfaat yang diperoleh. Jadi kita sajikan data-data yang menyimpang sehingga harus dilakukan penyesuaian. Kemudian yang ketiga, pesan persuasif permohonan dana. Ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Jadi harus jelas dananya berapa, kebutuhannya apa saja, itu harus jelas. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan. Ya, kita tunjukkan. Wah, kalau tidak ada donasi maka ini akan begini kita jelaskan. Kemudian kemukakan secara jelas berapa jumlah donasinya.
ya. Kemudian jelaskan manfaat dan kegunaan dosen yang telah diberikan bagi pembaca. Kemudian yang keempat, pesan proses dalam penjualan. Nah, ini dalam penjualan apalagi ya ini, kita betul-betul harus apa ya, kalau bisa mengikuti rencana AIDA ya tadi, attention ya, interest, kemudian desire, kemudian action. Mulai dengan alat menarik perhatian, menimbulkan minat, meningkatkan keinginan, dan ditutup dengan menyarankan tindakan yang Anda inginkan. Ya, kalau kita pesannya agar mereka membeli, ya kita mulai ya, mulai dengan yang bisa menarik perhatian mereka, membangkitkan minat, keinginan, akhirnya ditutup dengan menyarankan bahwa Anda harus membeli produk ini, begitu ya. Nah, ini contoh menarik perhatian ya. Beberapa contoh alat menarik perhatian adalah janji penghematan, solusi masalah, berita asli dalam sebulan terakhir misalnya telah terjual 1.000 unit. Nah, ini kan contoh, wah berarti banyak yang tertarik dengan produk kita begitu, dengan produk ini sehingga konsumen lain bisa membeli begitu. Ya, ini contoh bagaimana cara menarik perhatian dalam sebuah pesan penjualan. Begitu juga dengan testimoni. Biasanya kita sering ada testimoni kan, bagi mereka yang sudah membeli bahwa, "Wah saya, beruntung membeli ini, ternyata memudahkan," misalnya. Nah ini kan contoh testimoni. Kemudian membangun minat, contoh membangun minat, misalnya kita menggunakan analogi ya untuk menjelaskan bobot produk, manfaat, dan menekan harga jual secara mencolok di bagian akhir paragraf. Misalnya, ini contohnya ya, iPod baru seperti sekali mendefinisikan kembali apa yang seharusnya pemusik gitar. Jadi ini membangun minat. iPod lebih ringan dari 2 keping CD. Nah, ini kan dalam rangka membangun minat. Dan terakhir dengan tersedia mulai harga 4 jutaan gitu. Kemudian meningkatkan keinginan ya dalam pesan penjualan, tambahkan detail dan manfaat audiens untuk meningkatkan keinginan atau produk jasa tersebut. Bagaimana cara kerja, bagaimana cara menggunakannya. Gunakan bahasa yang kuat dan penuh warna tanpa berlebihan. Misalnya menyebut kapasitas iPod 10.000 lagu jauh lebih berarti daripada menyebut dengan memori 40 GB. Mereka nggak ngerti 40 GB, tapi kalau bisa menampung 10.000 lagu, itu mereka lebih dapat paham. Jadi banyak banget lagunya yang bisa ditampung oleh iPod ini. Kemudian seluruh pesan harus dijaga tetap fokus pada audiens, bukan pada perusahaan. Jadi misalnya ya, kursi kesehatan Akari didesain untuk menyangga tulang belakang. Jadi terus untuk fokus pada audiensnya, gitu, bukan ke perusahaannya atau produk Anda. Jadi kursi ini produknya gitu ya. Jadi kita tidak fokus pada kursinya, tapi kita bahwa manfaat kursi ini adalah bisa menyangga tulang belakang Anda, bisa menghilangkan sakit kepala, tekanan Anda, menyembuhkan tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi fokus pada audiens bukan pada perusahaan. Kemudian memotivasi dilakukan tindakan ya. Kita memotivasi pelanggan ya agar melakukan tindakan ya. Setelah Anda membangkitkan minat yang cukup, memupuk keinginan, langkah selanjutnya adalah meminta audiens untuk melakukan tindakan, yaitu dengan segera menghubungi, memesan ya, karena persediaannya terbatas, adanya diskon dan lain sebagainya begitu ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu tadi sudah ya dari bagaimana cara kita menyusun pesan positif, negatif, dan persuasif. Nah, ini untuk tugas silakan bisa dibaca ya. Tugasnya adalah membuat pesan positif, negatif, dan persuasif. Kemudian diunggah di Live Unpad paling lambat hari Rabu tanggal 28 April pukul 24.00. Untuk tugas silakan ini dibaca ya, difoto begitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.